Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Aris Zunagali. Dan saya Valentina Sitorus. 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, antara lain. Para pasangan calon presiden dan wakil presiden gunakan media sosial demi menggait suara masyarakat. Warga terpaksa membawa jenazah melintasi area persawahan yang banjir untuk menuju lokasi pemakaman. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan di mana sebuah pesawat berpenumpang terbakar akibat bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Kebakaran terjadi di toko bahan bangunan yang berada di wilayah Keramat Jati, Jakarta Timur, Selasa pagi. 1 orang diamankan diduga hendak mencuri di salah satu rumah warga. Api membumbung dan menghanguskan sebuah toko bahan bangunan di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, 3 bangunan toko pun ludes terbakar. Petugas damkar yang datang ke lokasi berupaya mengisolasi kebakaran agar tak merembet ke permukiman warga. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sementara itu, saat warga dan petugas damkar berupaya menjinakkan api, seorang pria ditangkap lantaran diduga hendak mencuri di salah satu rumah warga yang ditinggal penghuninya. Pelaku sempat dikeroyok warga, namun petugas yang berada di lokasi berusaha untuk mengamankan situasi. Kebakaran pun berhasil dipadamkan 1 jam usai kejadian dengan mengerahkan 17 unit mobil damkar. Bangunan kontrakan sebanyak 6 unit di Kota Bengkulu hangus terbakar Selasa siang. Api diduga berasal dari aktivitas salah satu penghuni rumah yang bermain api hingga menyambar kasur. Kepanikan warga terjadi saat kontrakan 6 pintu yang berada di Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu terbakar pada Selasa siang. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan kontrakan. Tim pemadam kebakaran yang datang langsung berusaha menjinakkan api agar tak menyambar ke bangunan lainnya. Diduga peristiwa ini dipicu aktivitas anak penghuni kontrakan yang bermain korek api hingga menyambar ke kasur. Saudara, 1 orang meninggal dunia dan 8 rumah dibakar dalam aksi anarkistis warga di Kampung Kuansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua. Balai Desa Sunyala. Ya Allah. Ya Allah, Balai Desa Sunyala. Subakar. Hancur. Aksi anarkistis dilakukan sekelompok warga di Kampung Kuansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua pada Senin pagi. Wakil Sementara Kepedam 17 Cendrawasih mengatakan, kejadian ini bermula saat 3 pemuda yang dipengaruhi minuman keras melakukan pemalakan dan pemukulan terhadap anggota Koramil Genyem saat pulang dari pengamanan Tahun Baru. Karena terdesak, anggota TNI yang juga Babinsa itu melakukan perlawanan sehingga menyebabkan seorang warga tewas. Keluarga korban yang tak terima lantas melakukan aksi balasan dengan membakar kantor desa, pos polisi, serta 6 rumah. Ini bermula saat anggota Kodim, Babinsa ini pulang ke rumah, kemudian dihadang oleh orang-orang mabuk.
sehingga sudah diingatkan agar pulang tapi tetap malah menyerang Babinsa ini, sehingga terjadi pemukulan orang mabuk ini kepada anggota Babinsa yang sedang menggunakan pakaian dinas. Kembali ternyata ada teman-temannya datang yang sama-sama mabuk, dan terjadilah pengeroyokan yang Babinsa ini dikeroyok, terdesak, Babinsa dipukul, sehingga anggota Babinsa ini membela diri. Selanjutnya, saudara, dijadwalkan dipanggil Bawaslu Jakarta Pusat soal bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Hari ini, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih berkantor di Solo. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih berkantor di Balai Kota Solo. Putra Presiden Joko Widodo itu pun terus berjalan memasuki ruang kerjanya tanpa menjawab pertanyaan wartawan. Hari ini sebetulnya Gibran dipanggil ke kantor Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat untuk dilakukan klarifikasi soal kegiatan bagi-bagi susu di acara CFD. Datang ke Bawaslu nanti Mas Saja off the record Mas juga. Itu off the record isengnya ekstraksi itu ya. Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat sebelumnya telah menjadwalkan pemanggilan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk mengklarifikasi kegiatan bagi-bagi susu di acara Car Free Day Jakarta. Bawaslu perlu memintai keterangan dari Gibran karena menemukan fakta baru saat pendalaman. Terkait tak hadirnya Gibran dalam klarifikasi hari ini, saudara, Bawaslu masih belum berkomentar. Saudara, 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Penetapan dilakukan usai Denpom 4 Surakarta memeriksa 15 orang sebagai saksi dalam 2 hari. 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Sebelumnya, aksi penganiayaan dilakukan terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud saat berkampanye. 2 diantaranya masih dirawat di rumah sakit, sementara 5 lainnya rawat jalan. Penetapan 6 tersangka ini, saudara, ditegaskan oleh Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison. Saat dihubungi tim Kompas TV, Kapendam 4 Diponegoro menyampaikan berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengerucutkan ke 6 pelaku. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara soal pertemuan antara aparat desa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 29 Desember lalu. Anies Baswedan menyebut tidak mempermasalahkan soal pertemuan Presiden Jokowi dengan aparat desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI di Istana Negara pada Jumat 29 Desember lalu. Meski demikian, Anies mengingatkan soal pentingnya netralitas aparat desa di Pilpres 2024. Ya, yang penting jaga netralitas. Dan saya rasa sekarang warga desanya pun tahu kok bahwa ini adalah haknya orang-orang dewasa yang tidak perlu diintervensi, yang harus dihormati. Jadi jaga netralitas. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi pesantren Zainur Hasan di Probolinggo, Jawa Timur. Prabowo bersilaturahmi dengan pengurus pesantren sekaligus menghadiri acara haul mendiang salah satu pengasuh pesantren. Kedatangan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut santri dan masyarakat di pesantren Zainul Hasan Ginggong, Probolinggo, Jawa Timur. Selain bersilaturahmi menemui pengasuh pesantren, dalam kegiatan ini Prabowo juga dinobatkan oleh Ponpes sebagai sahabat santri Indonesia. Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Presiden Joko Widodo yang dinilainya bermanfaat dan berkemajuan. Apa istilahnya? Memuji-puji. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka apa istilahnya? Memuji-puji tanpa alasan. Tidak. Saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden.
Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye menemui para petani di Desa Wilalung, Demak, Jawa Tengah. Ganjar berjanji akan melunasi kredit macet para petani. Selain mengenalkan program KTP Sakti untuk kemudahan bansos, Ganjar juga berbincang dengan petani soal utang. Ganjar berjanji akan mengadakan program pelunasan atau pemutihan utang untuk petani. Diperkirakan 600 miliar rupiah akan digelontorkan untuk program ini. Program serupa sebelumnya juga dijanjikan Ganjar kepada nelayan saat berkeliling ke sejumlah daerah pesisir selama berkampanye. Nah, setelah itu petani ngomong, Pak Ganjar kami petani juga. Kita menghitung kurang lebih kredit macetnya petani itu sekitar 600-an miliar. Kurang lebih 600 miliar. Maka kita juga akan hapuskan dan tentu saja nanti kita teknisnya akan melakukan pengecekan. Mana yang memang karena situasi yang sulit, tapi mana yang etikatnya buruk. Kalau etikat buruk nggak boleh. Maka ini cara kita membantu petani. Tapi lagi-lagi di luar kredit macet yang mau kita hapuskan, ternyata petani masih saja problem pupuk menjadi sangat serius begitu ya. Saudara, para pasangan calon presiden dan wakil presiden gunakan media sosial demi menggait suara masyarakat. Nantikan ulasannya usai jeda. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk nelayan. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers, satu rasa berjuta cerita. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, para capres dan cawapres kekinian mulai aktif berkampanye melalui media sosial demi menarik hati pemilih. Tentunya dampak positif dari media sosial ini menjadi pertimbangan para capres-cawapres untuk menggait suara. Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia dan beragam fitur yang disediakan media sosial untuk bertemu banyak orang menjadi alasan mengapa capres-cawapres ini melirik media sosial untuk berkampanye. Kita mulai dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Saudara, Anies ini untuk pertama kalinya melakukan live melalui media sosial TikTok. Ia melakukan live TikTok atau siaran langsung melalui aplikasi TikTok ini di sela-sela kegiatannya atau pada waktu perjalanan. Anies merespon komentar yang dikirim oleh warganet. Dan dalam live-nya ini, Anies menggunakan bahasa yang santai dan membahas hal-hal yang ringan, seperti dunia perkuliahan hingga pengalaman baru yang tentunya dekat dengan keseharian anak muda. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga tak malu untuk belajar beberapa konsep yang muncul saat live TikTok. Fitur live TikTok dan media sosial lainnya dinilai ampuh untuk menjangkau kalangan. Itu ketemu muka dengan desak Anies yang itu serius, temanya tema-tema yang kebijakan, tema-tema yang politis gitu. Kalau ini kami ingin menjangkau semua dengan yang barangkali lebih santai. Tapi saya baru mulai. Tadi sebetulnya saya udah mau melakukan lagi, tapi perjalanan itu sinyalnya nggak bagus. Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan baru memulai berkampanye di media sosial. Hal ini justru berbeda dengan wakilnya Muhaimin Iskandar. Caimin sudah lebih dulu memanfaatkan media sosial untuk berkampanye. Melalui akun Instagramnya @caiminnow, ia kerap mengunggah kegiatannya dan membagikan momen keakraban dengan Anies Baswedan. Bahkan salah satu konten yang sempat viral beberapa waktu lalu adalah saat video tentang tips fungsi sarung menurut Caimin. Saat itu Caimin menyelepet Anies Baswedan dan diunggah pada 23 Oktober 2023. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto juga memanfaatkan media sosial untuk berkampanye. Lewat akun sosial media Instagramnya, Prabowo mengunggah video saat ia belusukan ke kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video ini, Prabowo tanpa didampingi tim kampanye maupun anggota partai saat menemui warga Cilincing. Dengan santai dan ramah, Prabowo saat itu menyapa sejumlah warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain mengunggah agenda belusukannya, Prabowo juga menggandeng sejumlah influencer untuk berkampanye di media sosial. Tak
hanya pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 2 saja, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa masyarakat melalui media sosial TikTok. Dengan mengenakan baju batik, Mahfud menyapa masyarakat di media sosial saat malam pergantian tahun. Dalam live-nya di TikTok ini, Mahfud MD yang biasanya terkesan kaku dan serius, kini ia tampak lebih santai. Jika biasanya dia membahas soal hukum, kini Mahfud MD justru membicarakan soal hobi bolanya bersama dengan warganet. Selain menyampaikan refleksi akhir tahun tentang Indonesia, Mahfud juga mengajak masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berharap bisa meraih sukses di tahun politik bersama dengan pasangan capresnya Ganjar Pranowo. Pemilu semakin baik persiapannya, baik dari penyelenggara, dari pemerintah, dari kontestan maupun dari masyarakat. Harus menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kami dari pasangan Ganjar Mahfud dan seluruh partai koalisi pasti akan berusaha keras untuk meraih yang terbaik dan bisa sukses dalam pemilu tahun 2024. Nah, saudara, kalau Capres dan Cawapres lainnya memanfaatkan platform media sosial Instagram dan TikTok, gaya berbeda justru dipakai oleh calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Sebelum maju dan bertarung dalam Pilpres 2024, Gibran sudah aktif di media sosial X atau Twitter dulunya. Nah, tweet-tweetnya atau cuit-cuitannya Gibran ini nyeleneh, tapi pesan yang disampaikan ringan dan mengena. Karena masih muda, jadi gaya Gibran saat berkampanye memang lebih kekinian dan dianggap paling mengerti cara menyampaikan pesan ke milenial dan juga generasi Z. Tidak hanya itu, saudara, Gibran ini juga luas bergaul. Ada juga video saat Gibran bertemu dengan dua stand-up komedian Tretan Muslim dan juga Coki Pardede. Di video ini, Gibran terlihat santai saat kedua stand-up komedian ini merosting Gibran tentang menyembunyikan alat di belakang tubuhnya. Nah, Gibran di sini bilang kalau dirinya ini juga punya strategi kampanye di media sosial. Gibran juga menegaskan akan berkonsultasi dengan Capres Prabowo terlebih dahulu untuk menggait suara pemilih lewat live di media sosial. Kapan Mas? Mulai kapan? Tapi benar mau ya Mas ya? Kan Mas milenial nih ya. Kan milenial penontonnya katanya Mas. Dan beliau sangat sabar sekali menanggapi saya kira luar biasa. Berarti Mas juga akan segera live TikTok nih. Kapan Mas rencananya? Banyak juga ya cara yang digunakan oleh para Capres-Cawapres untuk lebih dekat dengan masyarakat. Ada yang live TikTok, ada juga yang mengunggah konten lucu di Instagram, dan ada juga yang aktif di media sosial X. Lalu sebenarnya berapa sih pengguna aktif internet dan media sosial di Indonesia? Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat kalau pengguna internet di Indonesia ini sebanyak 88,1 juta pengguna. Dari 88,1 juta ini, 84% pengguna internet adalah mereka yang masuk dalam usia muda. Lantas, apa ya yang membuat media sosial ini dilirik para Capres-Cawapres untuk berkampanye dan mendekatkan diri kepada masyarakat? Menurut berbagai sumber, media sosial memiliki 3 kelebihan sebagai media kampanye politik. Media sosial ini memberikan kemudahan akses berinteraksi dengan memberikan komentar hingga memberikan pesan antara calon pemilih dan juga kandidat tanpa harus bertemu secara tatap muka atau bertemu langsung. Selain kemudahan berinteraksi, kampanye lewat media sosial ini juga dinilai murah biaya dan bisa dijangkau oleh siapapun tanpa harus bertemu langsung dengan mendatangkan orang yang tentunya membutuhkan biaya yang besar. Dan mudah membagikan informasi serta penyebarannya dinilai bisa lebih tepat sasaran. Menariknya saudara, pola konsumsi media terkait pemilu di tengah masyarakat ini cukup berbeda di antara para pendukung ketiga calon presiden. Pemilih pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar cenderung lebih aktif mengonsumsi konten media sosial, di mana lebih dari 35% dari pemilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 ini sering mengonsumsi konten pemilu melalui media sosial.
Bahkan ada 12,3% dari para pemilihnya mengaku rutin mengonsumsi informasi pemilu di media sosial setiap harinya. Pola yang mirip ditemukan pada pemilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 32,2% pemilih pasangan Prabowo Gibran mengaku mengonsumsi informasi pemilu di media sosial beberapa kali dalam sepekan. Bahkan lebih dari 13,4% menyatakan hampir setiap hari mengonsumsi konten tentang pemilu di media sosial. Kemudian, sedikit berbeda dengan pemilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hanya sebanyak 24,9% simpatisan Ganjar Mahfud yang sering mengonsumsi konten pemilu melalui media sosial. Mereka yang sering mengonsumsi informasi pemilu mencapai 14,8%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih Anies dan Prabowo. Namun para pemilih Ganjar Mahfud tercatat yang paling banyak tidak pernah mengonsumsi konten terkait pemilu melalui media sosial. Lebih dari sepertiga responden atau 33,5% dari pemilih Ganjar Mahfud menyatakan tidak pernah melihat konten terkait pemilu melalui media sosial. Mereka justru lebih memilih televisi sebagai sumber rujukan informasi pemilu yang utama. Hampir 38% dari kelompok pemilih pasangan Ganjar Mahfud ini mengaku rutin melihat konten terkait dengan pemilu di medium komunikasi ini. Tingginya angka pengguna media sosial, utamanya generasi milenial dan Gen Z di Indonesia, menjadi salah satu alasan Capres-Cawapres ini melirik media sosial untuk berkampanye. Keberadaan sosial media juga banyak merubah strategi, teknik, dan taktik pemenangan para pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres sebelum-sebelumnya. Lalu, apakah kampanye dengan memanfaatkan fitur-fitur di media sosial bisa meningkatkan elektabilitas hingga menggait pemilih dalam Pilpres 2024 ini? Mari kita tunggu saja saudara efeknya hingga nanti tanggal 14 Februari 2024. Berita utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai warga yang terpaksa membawa jenazah melintasi area persawahan yang banjir untuk menuju lokasi pemakaman. Menangkan rakyat. Benteng, ombak terus mentangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa, kota, pemuda, mari kompakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Benteng, ombak terus mentangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Saudara, seorang pengendara motor trail ditemukan tewas tak jauh dari motornya di area hutan di Klaten, Jawa Tengah. Menurut polisi, korban awalnya mengikuti kegiatan reuni bersama komunitas motor trailnya. Sesampainya di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, rombongan lalu beristirahat. Kemudian 1 jam kemudian melanjutkan perjalanan. Namun korban tidak ikut dengan alasan kendaraannya bermasalah hingga ia akhirnya ditemukan warga setempat dalam kondisi tewas. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, tak ada tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban, namun ia diduga sedang sakit karena ada obat flu di dalam tasnya. Demikian Kompas Update, saya Valentina Sitorus, berterima kasih. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol.
Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kembali di berita utama saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, ada suami rencanakan mutilasi istri. Saudara, polisi telah memintai keterangan 7 saksi terkait dengan kasus dugaan suami bunuh dan mutilasi istri yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga tersangka telah merencanakan upaya mutilasi. Polisi terus mendalami kasus James Lodwig Tomatala, suami yang diduga membunuh dan memutilasi istrinya di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Terungkap pelaku emosi karena istrinya tidak pulang ke rumah hampir 7 bulan lamanya, diduga tidak tahan dengan perilaku kasar suami. Pelaku lalu menjemput paksa korban yang tengah menghadiri acara di Malang dan menghabisi nyawa korban di halaman rumah. Minggu pagi, pelaku menyerahkan diri ke polisi usai membunuh korban. Dari alat bukti yang kita sita, ada dugaan bahwasanya untuk mutilasi ini sudah direncanakan karena pelaku sudah menyiapkan peralatan, yaitu berupa beberapa kantong kresek yang kami temukan ketika olah TKP dalam ukuran besar yang baru saja dibeli, kemungkinan akan digunakan untuk menghilangkan jasad korban. Sementara itu, keluarga korban Nimade Suratini di Klungkung, Bali diselimuti duka mendalam. Keluarga mulai mempersiapkan sarana upacara kecil dan sesajen di rumah duka di Banjarbanda, Desa Takmung, Banjarangkan. Menurut rencana, korban akan dikremasi di Malang dan dihadiri oleh keluarga terdekat. Ikomang Suwardana, adik korban, menuturkan korban kerap mendapatkan perilaku KDRT dari suaminya. Dari Malang, Jawa Timur dan Klungkung, Bali, tim liputan Kompas TV. Kita lihat berikutnya, saudara, gelap mata karena ibu dilecehkan. Saudara, berlatar belakang sakit hati, tindak penganiayaan terjadi di Bangkalan, Jawa Timur hingga melukai 1 orang. Kejadian ini bermula ketika ibu pelaku tengah memijat korban di rumahnya. Sejumlah polisi mendatangi rumah seorang pria berinisial RT yang terlibat kasus penganiayaan dengan senjata tajam di Bangkalan, Jawa Timur. Menurut pengakuan pelaku, penganiayaan dilakukannya lantaran ia sakit hati ketika melihat ibunya mengalami pelecehan saat memijat korban yang berinisial AF. Korban yang terluka kemudian melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Bangkalan.
Dari hasil penggeledahan di rumah korban, polisi juga menemukan senjata tajam yang digunakan pelaku. Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh saudara RT terhadap korban saudara AF. Ada perbuatan asusila di situ, kemudian secara spontan tersangka itu mengambil sebilah senjata tajam. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Informasi pilihan berikutnya, saudara, jenazah ditandu lewati banjir. Sejumlah warga terpaksa membawa jenazah melintasi area persawahan yang banjir untuk menuju lokasi pemakaman di Desa Pantai Makar, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah setempat pun diharapkan dapat menyediakan akses jalan ke area makam. Sambil membawa keranda berisi jenazah seorang warga bernama Nur Hayati, para warga kampung Kedung Bokor, Desa Pantai Mekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat harus melintasi area persawahan yang terendam banjir. Dengan susah payah, mereka berjalan menuju area tempat pemakaman umum. Menurut warga setempat, kondisi seperti ini kerap terjadi saat ada pemakaman yang akan dilakukan. Pasalnya, karena memang tidak ada akses khusus menuju TPU. Warga berharap pemerintah setempat membuat akses jalan yang memadai. Saya pemakaman tuh kayaknya yang saya rasakan tuh ya sulit. Soalnya ya keadaan dalam perjalanan seperti itu. Ya kan, tidak layak lah ya kan, orang sampai loncat-loncat ya kan ke ituan got itu. Ya kalau harapan ke depan kami sih ya kalau bisa di aksesnya itu diperbaiki gitu. Berarti ya, akses jalan itu ya? Ya bisa jalan, bisa enak, ya nyaman lah. Adanya jalan yang lebih baik nantinya dinilai dapat memudahkan warga saat mengadakan proses pemakaman tanpa harus melewati area persawahan. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, saudara, kapal tongkang tabrak dermaga. Diduga akibat tali penarik putus, sebuah kapal tongkang terseret arus sungai hingga menabrak 2 dermaga di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Asli, ngonyor ini. Inilah detik-detik sebuah kapal tongkang menabrak 2 dermaga di kawasan 7 Ulu, Palembang, Selasa pagi. Dalam video amatir warga, kapal menabrak atap dermaga hingga hancur. Seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut sempat menjauh dari dermaga untuk menyelamatkan diri. Kepolisian Air dan Udara Polrestabes Palembang lalu menggelar olah tempat kejadian perkara. Penyebab tabrakan diduga akibat tali milik takbut yang menarik kapal tongkang putus, hingga kapal tongkang terseret arus ke pinggir sungai. Pada saat akan berlayar dari Gandus menuju Kampung Luar, namun sebelum jembatan Ampera terjadi insiden di mana takbut tersebut menarik tongkang yang menyenggol dermaga Kampung Kapiten Kota Palembang dan dermaga Pelabuhan Tujulu. Saat ini kondisi rusak karena tersenggol oleh kapal tersebut. Sementara ini untuk nakoda dan ABK sudah kita amankan untuk minta keterangan. Polisi juga mengamankan kapal dan tongkang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang. Terakhir, saudara, Jokowi dan istri temui pedagang. Presiden Joko Widodo mengawali kunjungannya ke Purworejo, Jawa Tengah dengan berkunjung ke pasar tradisional Purworejo. Jokowi pun sempat menyebut dirinya akan menjadi rakyat biasa setelah masa jabatannya berakhir. Presiden Joko Widodo didampingi sang istri Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mengawali rangkaian kegiatannya itu, Jokowi mendatangi pasar tradisional Purworejo. Kehadiran Presiden dan Ibu Iriana disambut antusias pedagang dan masyarakat yang sedang berbelanja di sana. Kedatangan Jokowi untuk mengecek kondisi harga kebutuhan pokok dan berbincang dengan beberapa pedagang.
Iryana Joko Widodo juga sempat membeli cabai rawit yang kini harganya sudah turun menjadi Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya di kisaran Rp120.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo pun memastikan stok beras tetap terkendali meskipun musim panen mengalami kemunduran akibat fenomena El Nino. Walau ada peningkatan harga, namun Jokowi memastikan kenaikan tidak sedrastis di negara lain. Sementara itu, saat menjawab awak media, Jokowi sempat menyebut dirinya akan menjadi rakyat biasa ketika tak lagi menjadi presiden. Ya. Pak, kalau kegiatan setelah menjadi presiden, Pak, setelah jadi presiden apa? Jadi rakyat biasa. Kembali ke mana? Ke Solo, Pak. Ke Solo. Oh, cucu. Biasa. Soal itu jadi sekjen PBB gimana, Pak? Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Pak, pertemuan dengan Pak Desi seperti Pak. Anggota di PDIP gimana, Pak? Agenda Presiden Joko Widodo di Purworejo kemudian dilanjutkan dengan meresmikan terminal penumpang tipe A yang selain terdapat di Purworejo, juga ada di Wonosobo, Madiun, dan Kota Blitar. Presiden menyampaikan harapannya agar pembangunan terminal dapat menumbuhkan kondisi perekonomian di wilayah tersebut. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah. Saudara, sebanyak 157 pengungsi Rohingya terdampar di sebuah pulau di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga berharap agar pengungsi segera direlokasi. Usai jeda kami kembali. Pon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastec 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastec. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Saudara, sebanyak 157 pengungsi Rohingya terdampar di sebuah pulau di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu malam. Para pengungsi Rohingya akhirnya ditempatkan sementara di sebuah pulau kosong di Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli setelah tiba akhir pekan lalu. Untuk sementara pengungsi Rohingya ini masih diterima dan diberi bantuan oleh warga. Namun warga Desa Kuala Besar, Langkat yang dekat dengan lokasi pengungsian berharap para pengungsi ini segera direlokasi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berkoordinasi terkait penanganan pengungsi Rohingya di kantor Camat Labuhan Deli. Diharapkan para pengungsi dapat segera direlokasi dan ditangani dengan baik. Ya, selama ini dari pihak kepolisian dan desa bergilir terus, siang malam itu menjaga. Tapi nama tempatnya itu terlalu jauh dari pemukiman yang berbatas dengan Kabupaten Langkat juga. Di situ juga ada masyarakat yang dekat. Kabupaten Langkat itu juga sudah mulailah ibaratnya masyarakat itu masa keberatan itu ada. Saudara, bantuan dari sejumlah organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat mulai disalurkan untuk pengungsi Rohingya yang berada di Balai Mesuraya, Aceh. Pasca bantuan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, bantuan lainnya terus mengalir dari sejumlah elemen masyarakat dan sejumlah tokoh politik Aceh untuk pengungsi Rohingya yang berada di Balai Mesuraya, Aceh. Bantuan berupa mainan anak-anak secara simbolis diserahkan kepada pengungsi. Bantuan yang diserahkan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak pengungsi untuk bermain. Sementara itu, para pengungsi masih menunggu kepastian dari pemerintah untuk lokasi relokasi tempat penampungan yang lebih layak. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar bertemu dengan para nelayan di permukiman Kampung Nelayan Kali Adem di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Usai melakukan kunjungan, Caimin menyampaikan beberapa persoalan yang kerap dialami para nelayan. Di antaranya adalah persaingan para nelayan dengan kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap berskala besar. Selain itu, permasalahan sulitnya BBM untuk para nelayan dan rencana pemberian BBM gratis untuk nelayan miskin juga disampaikan dalam kesempatan ini. Dan ini harus bersaing dengan kapal-kapal yang menggunakan alat-alat tangkap seperti pukat harimau. Alat-alat tangkap yang berskala besar tetapi oleh aparat dibiarkan, padahal itu melanggar. Sehingga tentu kita harus bela untuk agar hak sesama nelayan untuk mendapatkan ikan ini tidak dirusak oleh alat tangkap yang memang sudah dilarang karena berskala besar. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep berbicara soal target suara partainya di Tangerang Raya pada pemilu 2024. Kaisang juga sempat mengatakan bahwa survei Prabowo Gibran menang kian meningkat. Dalam pertemuan itu, Kaisang mengatakan akan menggait startup digital untuk kemajuan PSI ke depannya. Kerjasama itu bisa dilakukan sebelum atau sesudah pemilu. Acara yang dihadiri anggota PSI lainnya diagendakan untuk mengunjungi sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang, Banten. Kaisang juga sempat mengatakan bahwa survei Prabowo Gibran kian meningkat jelang pemilu 2024. Gimana tuh Mas? Apa? Bisa yakin satu putaran gimana caranya? Ya kan kita lihat juga dari survei juga sudah mulai mendekati 50% dan masih banyak undecided voternya, masih ada banyak swing voternya, yaitu yang harus digarap serius oleh Mas Gibran. Saya rasa itu aja udah cukup lah. Tapi ya balik lagi harus kerja ekstra keras. Membuka tahun 2024, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Apmiso. Selain deklarasi, acara juga digelar dengan bazar sembako dan cek kesehatan.
Deklarasi dukungan APMISO untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD digelar di Gor Satria, Semarang, Jawa Tengah pada Senin siang. Capres Ganjar hadir didampingi Ketua APMISO Lasiman, juga Ketua Umum Partai Perindro Hari Tanu Sudibyo. Ganjar mengapresiasi dukungan dari APMISO yang ia nilai sebagai cerminan bersatunya kelompok rakyat. Ia pun bercerita harapan dari APMISO ada timbal balik berupa kemudahan bagi para pedagang jika nantinya memenangkan pemilu 2024. Atas dukungan dari teman-teman APMISO, dan kebetulan APMISO ini berkomunikasi dengan saya cukup lama, bahkan sejak dalam periode pertama saya menjadi gubernur, periode kedua kami juga bersama-sama waktu Pilpres 2 periode yang lalu kan bersama APMISO, dan tentu saja ini tidak hanya sekedar dukungan tapi ada asas timbal baliknya di mana mereka juga butuh bantuan kemudahan akses mobil khusus daging seperti Pak Hari tadi sampaikan ya. Informasi usai jeda, Saudara, sebuah pesawat berpenumpang terbakar lantaran menabrak pesawat lainnya di Bandara Haneda, Tokyo. Selengkapnya saat lagi di Berita Utama. Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Srikandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya, gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Terima kasih masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, sebuah pesawat berpenumpang terbakar lantaran menabrak pesawat lainnya di Bandara Haneda, Tokyo. Sebanyak 379 penumpang pesawat dilaporkan telah dievakuasi dengan selamat sebelum pesawat hangus terbakar.
Selanjutnya, saudara, akibat diguyur hujan deras, jalan penghubung antara Kabupaten Kerinci dan Sumatera Barat tertimbun material longsor. Putusnya akses jalan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Tertutupnya akses jalan penghubung mengakibatkan kemacetan hingga mencapai 5 km. Diketahui jalan ini merupakan satu-satunya akses warga menuju Sumatera Barat dan sebaliknya ke Kabupaten Kerinci. Satu alat berat diterjunkan untuk membersihkan material longsor agar lalu jalur ini bisa kembali dilalui kendaraan. Longsor juga melumpuhkan jaringan telekomunikasi dan listrik di 4 kecamatan. Ratusan rumah warga di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir hingga 1 meter akibat meluapnya Sungai Tuntang. Banjir yang merendam rumah warga ini, saudara, akibat meluapnya Sungai Tuntang lantaran wilayah ini diguyur hujan deras. Selain itu, banjir juga dipicu adanya pergerakan ataupun pengerjaan saluran pembuangan air Sungai Tuntang yang selama 2 tahun ini tak kunjung selesai. Meski banjir perlahan mulai surut, namun warga belum ada yang berani pulang ke rumah karena khawatir hujan deras akan kembali turun. Ini siapa ini? Berikutnya, saudara, seekor kera muncul di permukiman warga di Kelurahan Gebang, Jember, Jawa Timur dan membuat resah karena merusak tanaman di kebun warga. Dalam video amatir, kera ini muncul di atas pagar tembok warga dan berjalan dengan santai di atas tembok. Kemunculan kera berekor panjang ini terlihat sejak sepekan terakhir dari arah kebun bambu di sekitaran permukiman warga. Diduga kera ini muncul karena ingin mencari makanan. Belum ada laporan korban penyerangan kera, namun warga resah karena kera terlihat marah dan seperti ingin menyerang saat didekati. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Rizuna Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mari bersama kita sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh isu kecurangan pemilu 2024 mencuat, mulai dari surat suara hingga dugaan praktik politik uang. Ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana. Ketiga capres kembali adu gagasan pada debat 7 Januari mendatang. Bagaimana persiapannya? 3 pasangan ini sedikit banyak punya pengetahuan yang sama. Serba-serbi perayaan tahun baru 2024 di berbagai belahan dunia. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh
Seorang anggota Satlantas Polres Klaten meninggal dunia setelah tertabrak mobil saat bertugas mengatur lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti gaya blusukan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasto menyebut Prabowo tak bisa blusukan, hanya Ganjar dan Jokowi yang bisa blusukan. Sebuah pesawat terbakar di landas pacu Bandara Haneda, Tokyo dan sempat menabrak pesawat lain setelah mendarat. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 5 orang terluka. Terjadi laka mobil Aqua remblong. Inilah video amatir yang direkam warga sesaat setelah kecelakaan 4 kendaraan yang terjadi di Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah maksud kami. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan air mineral menabrak angkutan umum hingga terguling. Truk lalu menabrak mobil dan sepeda motor dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan sebanyak 5 orang mengalami luka-luka. Polisi masih menyelidiki penyebab dari kecelakaan tersebut. Seorang anggota Satlantas Polres Klaten meninggal dunia setelah tertabrak sebuah minibus ketika bertugas mengatur lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah, saudara. Aibda Suharseno tertabrak minibus berwarna hitam saat bertugas mengatur lalu lintas di Simpang 5 Klaten Town Square pada Sabtu pagi 23 Desember 2023. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit di Kota Solo, Jawa Tengah dan sudah mendapatkan perawatan. Tetapi korban mengembuskan napas terakhir Senin sore kemarin. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman di Desa Semangka, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Diduga pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara hingga menabrak korban. Sopir minibus sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara 5 hingga 6 tahun. Aibda Harseno pada saat itu yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan pengaturan di Jalan Simpang 4 Klatos. Di Klatos kemudian ada kendaraan yang dari arah Semar Nusantara itu akan mengarah ke alun-alun dan yang bersangkutan berada di persimpangan sedang melakukan penarikan yang dari arah alun-alun. Kemudian karena tidak konsentrasinya daripada pengemudi, akhirnya kendaraan yang dari arah tadi mengarah ke alun-alun menabrak yang bersangkutan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Polisi terus mendalami kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Dari keterangan saksi dan temuan barang bukti, polisi menduga mutilasi telah direncanakan oleh pelaku. Dugaan tersebut menguat saat Satreskrim Polresta Malang Kota memeriksa sejumlah saksi. Total ada 7 orang saksi yang diperiksa, termasuk keluarga serta tetangga. Dari keterangan saksi, sebelum kejadian pelaku sempat berucap ingin membunuh istrinya. Selain itu, dari temuan barang bukti di rumah pelaku, polisi menemukan kantong plastik berukuran besar yang diduga akan digunakan untuk menghilangkan jenazah korban. Namun niat tersebut urung ia lakukan.
Alat bukti yang kita sita ada dugaan bahwasanya untuk mutilasi ini sudah direncanakan karena pelaku sudah menyiapkan peralatan yaitu berupa beberapa kantong kresek yang kami temukan ketika olah TKP dalam ukuran besar yang baru saja dibeli, kemungkinan akan digunakan untuk menghilangkan jasad korban. Kronologis pasti kasus mutilasi di Jalan Serayu, Kota Malang, Jawa Timur perlahan terungkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku emosi dan jengkel karena istrinya sudah tidak pulang ke rumah sejak Juni 2023. Ketika mengetahui istrinya menghadiri acara di Kota Malang, pelaku langsung memaksa istrinya pulang. Saat tiba di rumah, pelaku kemudian melakukan aksi kejinya. Untuk kejiwaan daripada tersangka yang diduga melakukan ini, saya kira normal saja ya. Dia karena melakukan hal itu karena emosi terhadap istrinya yang diduga ada selingkuh atau yang mana main serong lah istrinya diduga itu. Namun hal itu hanya dugaan-dugaan daripada si tersangka itu sendiri. Dari kesaksian tetangga, pelaku yang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri dikenal tertutup dan antisosial. Karena itulah pelaku jarang terlihat dalam kegiatan bersama warga. Hal ini berbanding terbalik dengan istrinya. Korban dikenal tetangga sekitar sebagai pribadi yang baik. Korban juga aktif terlibat di dalam kegiatan masyarakat. Menurut tetangga, percekcokan antara suami istri yang tinggal di Jalan Serayu memang kerap kali terjadi. Namun tetangga tidak menyangka jika percekcokan yang terjadi berakhir dengan pembunuhan dan mutilasi. Ya udah biasa, katanya hal biasa kalau cekcok, omongan kasar-kasar udah biasa. Makanya kemarin ada kejadian gitu juga mau ikut campur, soalnya udah biasa kan seperti itu. Kalau Bu Made sendiri baik orangnya, baik banget, ramah, baik. Kan aktif di RT tuh aktif, baik banget. Bersosialisasinya juga orang-orang kelurahan juga kenal kok sama, soalnya aktif berkelurahan. Ya gak pernah bersosialisasi, kalau istrinya aktif. Polisi telah mengotopsi korban pembunuhan yang dimutilasi suaminya sendiri. Polisi juga sudah memeriksa kejiwaan pelaku yang hasilnya dinyatakan normal dan secara sadar pelaku membunuh istrinya. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait kasus suami yang tega membunuh istrinya, kita telah terhubung dengan Ibda Aji Lukmansyah, Kanit Tipitsus Satreskrim Polresta Malang Kota. Selamat malam, Pak Aji Lukman. Selamat malam, Mbak. Iya. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam dengan saya Nitya. Pak Aji, apakah ada perkembangan terbaru dari kasus ini? Baik, untuk perkembangan kasus berkaitan dengan pembunuhan disertai dengan mutilasi ini, perkembangannya adalah bahwa kita sudah melakukan penyidikan berkaitan dengan perkara tersebut dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi berikut dengan anak korban. Kemudian tersangka juga sudah dilakukan pemeriksaan dan kemudian kita lakukan untuk penahanan. Apa saja Pak hasil pemeriksaan sementara dari anak pelaku kemudian saksi yang lain yang sudah diperiksa hingga saat ini? Untuk dalam hal pemeriksaan tersebut kami mendapatkan keterangan bahwa si tetangga daripada korban itu sempat mendengar adanya suatu teriak atau cerita daripada seorang ibu yang di depan rumahnya itu, kemudian setelah itu tidak mendengar lagi. Nah, kemudian pada... Maaf saya potong Pak, ini teriakannya berarti ketika diduga kejadian atau sebelumnya, maksudnya mengarah kepada percekcokan begitu? Percekcokan, kan didahului dengan percekcokan terlebih dahulu antara suami dengan si istrinya ini terjadi percekcokan sebelumnya. Kemudian akhirnya karena terlalu
si suaminya ini terlalu berhalusinasi kemudian memukul si istrinya. Demikian, Mbak. Baik, selain tadi pengakuan dari tetangga, apalagi kemungkinan bukti ataupun juga keterangan baru yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, Pak? Keterangan baru yang kami dapatkan yaitu dari anaknya itu bahwa memang orang tuanya ini, si terduga ini memang sering melakukan tindakan-tindakan terhadap si istrinya. Oke. Jadi ada pengakuan bahwa ada tindakan-tindakan kekerasan terhadap istri ya, terhadap korban ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik. Bagaimana dengan kondisi kejiwaan pelaku, Pak? Dalam hal kejiwaan si pelaku, selama kami mintai keterangan, dia memberikan keterangan yang jelas dan terang bahwa dia memang sengaja untuk menghilangkan nyawa daripada si istrinya. Dan dia melakukan hal itu sadar, tidak ada pengaruh-pengaruh yang lain. Demikian. Baik, dalam kondisi sadar mengakui bahwa memang merencanakan ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik. Terima kasih Kanit Tipitsus Satreskrim Polresta Malang Kota, Pak Ibda Aji Lukmansyah sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Aji. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai 6 oknum anggota TNI yang ditetapkan terlibat dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar pun mengapresiasi langkah penetapan tersangka ini. Naga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar karena masuknya generasi cerdas, muda, dan tidak mudi. Partai tengah yang nggak setengah-setengah karena cinta semua golongan. Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Rakyat senang, hidup makin berdendang. Mari lanjutkan kemajuan. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya.
Morinaga Morigrow. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 3 setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengapresiasi penetapan tersangka 6 oknum TNI yang diduga menganiaya relawan di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar juga memastikan pendampingan hukum dari tim Ganjar Mahfud terus berjalan. Di tengah kampanye di Jepara, Jawa Tengah, Capres Ganjar berharap insiden penganiayaan ini jadi pelajaran agar tak ada lagi pihak yang bersikap sewenang-wenang. Ganjar menyebut ada 1 relawannya saat ini yang kondisinya masih terluka di bagian mata dan dalam perawatan. Apresiasi pihak TNI yang demikian cepatnya merespon persoalan ini, dan dengan penetapan tersangka ini saya kira menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita akan saling kontrol. TNI tidak boleh semena-mena, maksud saya oknum-oknumnya tidak boleh semena-mena, dan kita yang dari relawan, pengusung, pendukung juga mesti taat hukum sehingga sama-sama saling menghormati. Cukuplah pelajaran hari ini agar kita bisa saling menghormati. TKN Prabowo Gibran mengapresiasi respon cepat TNI dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa relawan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran turut prihatin dengan kejadian dugaan penganiayaan yang menimpa relawan paslon nomor urut 3. TKN berharap penegak hukum dapat melakukan penyidikan berdasarkan alat bukti yang didapat. Juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin, berharap agar masing-masing tim ses menjaga kondusivitas dan tidak saling menjatuhkan. Kami tentu sangat mengapresiasi aparat penegak hukum yang langsung bekerja, terus pelakunya juga langsung ditindak, dan dari sini juga sebenarnya kan kita lihat bagaimana TNI secara cepat merespon kasus yang saya rasa ini juga sebenarnya per individu ya, jadi ini tidak merepresentasikan TNI seperti apa. Jadi sesama tim kampanye nasional kita menjaga kondisivitas dari pemilu ini. Dalam 2 hari terakhir, Saudara, dan Pem 4 Surakarta telah memeriksa 15 orang sebagai saksi. 6 diantaranya yang merupakan oknum anggota TNI disebut Kapendam dalam proses hukum kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud karena ditetapkan menjadi tersangka atas penganiayaan relawan Ganjar. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison dalam rilis resmi menyebut berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik dan Pem 4 Surakarta telah mengerucutkan ke-6 pelaku. Saudara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman, merespon kabar Babinsa mendata warga
usai Prabowo belusukan ke Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara Sabtu lalu. Habibur Rahman menyebut pendataan itu sebagai fitnah. Habibur Rahman menegaskan tak ada hubungan langsung antara TKN Prabowo Gibran dan Babinsa. TKN mengklaim kampanye Prabowo di Cilincing hanyalah menyapa dan bersantap bersama warga. Ibu, soal kunjungan Pak Prabowo ke Cilincing, ya kami nggak ngerti ada yang menuduh bahwa Babinsa melakukan pendataan. Yang jelas tidak ada hubungan kami dengan Babinsa, ya. Pak Prabowo ya tidak bisa memerintahkan Babinsa untuk melakukan pendataan, ya. Jadi hal tersebut sepertinya fitnah, ya. Kunjungan tersebut adalah kunjungan Pak Prabowo ke masyarakat, hal yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk belanja masalah. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Jakarta Pusat memanggil ulang Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait kegiatan pembagian susu di area CFD Jakarta. Tidak hadir dalam pemanggilan Bawaslu hari ini, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan diperiksa Bawaslu pada Rabu besok pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bawaslu telah mengirimkan kembali surat pemanggilan ke tim kampanye Prabowo Gibran di Selipi dan ke kediaman Gibran di Solo, Jawa Tengah. Menurut Bawaslu Jakarta Pusat, pemanggilan terhadap Gibran berdasarkan sejumlah temuan Bawaslu serta hasil klarifikasi dari sejumlah kader PAN. Mengacu terhadap hal itu, Bawaslu Jakarta Pusat menilai perlu mendengar klarifikasi dari Cawapres Gibran. Kalau misalkan kegiatan politik di CFD itu kan berarti sudah ke ranahnya Pergub, ya, Pergub 12 tahun 2016. Kita memanggil Pak Gibran itu kan sudah clear dari temuan yang kita buat, lalu dari hasil klarifikasi yang kemarin kita ngundang beberapa artis dari Partai PAN, itu kan kita mengacu dari situ, makanya kita perlu memerlukan memang klarifikasi dari Pak Gibran. Apakah memang benar atau tidaknya. Berarti temuannya itu dari klarifikasi sejumlah kader PAN, begitu ya Pak? Iya, dari hasil klarifikasi mereka yang ya ada deh beberapa fakta dan yang ditemukan ketika mereka diklarifikasi. Wali Kota Solo yang juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka masih berkantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Diketahui Bawaslu memanggil Gibran pada Selasa siang untuk dimintai keterangan terkait pembagian susu di area CFD Jakarta beberapa waktu lalu. Gibran tidak berkomentar banyak saat ditanyai wartawan. Mas nggak datang ke Bawaslu nanti Mas habisnya? Saja nih off the record Mas juga. Itu off the record isengnya ekstrasi itu. Saudara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyambangi ribuan pendukungnya dalam acara haul di Pondok Pesantren Probolinggo, Jawa Timur. Di hadapan ribuan santri, Prabowo menegaskan untuk melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto memanfaatkan masa kampanye dengan berkunjung ke pesantren Zainul Hasan. Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Di hadapan ribuan santri, Prabowo menegaskan demi cinta tanah air dan cinta rakyat, sehingga Prabowo mau bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Usai dikalahkan oleh Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Orang yang suka menjilat, saya bukan orang yang suka memuji-puji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Sasuke! Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih. Aduh, gemoy! Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Dari dulu walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau
cinta rakyat Indonesia. Dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Kalau yang adigang, adigung, adiguno, kalau menang lawannya habisin. Ini bukan lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja yang penting untuk rakyat Indonesia. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengunjungi kampung nelayan di Pluit, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Muhaimin mendengarkan keluh kesah para nelayan. Kunjungan Muhaimin Iskandar di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ia berdialog dan menanyakan kondisi perekonomian warga sekitar. Muhaimin mengaku banyak mendapatkan keluhan para nelayan. Salah satu di antaranya adalah nelayan harus bersaing dengan kapal besar yang menggunakan pukat harimau. Persoalan yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, nelayan ini harus bersaing dengan kapal-kapal yang menggunakan alat-alat tangkap seperti pukat harimau. Alat-alat tangkap yang berskala besar tetapi oleh aparat dibiarkan, padahal itu melanggar. Sehingga tentu kita harus bela untuk agar hak sesama nelayan untuk mendapatkan ikan ini tidak dirusak oleh alat tangkap yang memang sudah dilarang karena berskala besar. Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, berziarah ke makam Wakil Presiden pertama, Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Agenda ziarah Mahfud MD ini merupakan kegiatan pertama untuk mengawali tahun baru 2024. Usai berziarah, Mahfud MD menjelaskan mengenai sosok Bung Hatta adalah Wakil Presiden Indonesia pertama yang sederhana dan sosok yang anti korupsi hingga akhir hayat. Bung Hatta itu tidak terhapuskan dari ingatan seluruh bangsa. Beliau seorang wakil presiden, mau membeli sepatu Beli saja tidak mampu dengan gajinya, sampai nabung, tapi ketika mau mampu membeli terjadi perubahan devaluasi rupiah sehingga gajinya menjadi tidak cukup, sampai berhenti menjadi presiden tidak mampu membeli sepatu Beli. Seorang wakil presiden, beliau sangat anti korupsi beliau, dan itu dibuktikan juga bahwa beliau tidak mau menggunakan harta negara sepeser pun, sehingga tindakannya untuk bersikap anti korupsi itu dibawa sampai wafat. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, saudara, diantaranya mengenai pegawai BNN yang diduga menganiaya istri di depan ketiga anaknya di Bekasi, Jawa Barat. Aksi kekerasan ini videonya kemudian beredar di media sosial. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Selamat datang, silakan.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko, membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kompas Update, dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, tingginya intensitas curah hujan yang terjadi di kota Pekanbaru Riau membuat jalanan terendam banjir. Banyak kendaraan yang mogok akibat nekat menerjang banjir. Sekitar 300 meter jalan Sudirman ujung banjir akibat curah hujan yang tinggi dan luapan air sungai Siak. Genangan air mencapai 50 cm. Banyak kendaraan seperti sepeda motor dan mobil mogok setelah nekat menerobos banjir. Tak jarang di antara mereka kendaraan terperosok di lubang jalan yang tertutup banjir. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, diduga tali penarik putus sebuah kapal tongkang terseret arus sungai hingga menabrak 2 dermaga di perairan Sungai Musi, Palembang. Kapal tongkang ini menabrak 2 dermaga di kawasan Tujuh Ulu, Palembang. Kapal menabrak atap dermaga hingga hancur. Seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut terlihat menjauh dari dermaga untuk menyelamatkan diri. Usai kejadian, Kepolisian Air dan Udara Polrestabes Palembang gelar olah tempat kejadian perkara. Tabrakan diduga akibat tali milik tugboat yang menarik kapal tongkang putus hingga kapal tongkang terseret arus ke pinggir sungai. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Polisi pun telah mengamankan tugboat dan kapal tongkang. Seorang pegawai BNN diduga menganiaya istri di depan ketiga anaknya di Bekasi, Jawa Barat, Saudara. Aksi kekerasan yang videonya beredar di media sosial ini sempat dilaporkan ke polisi. Dari rekaman kamera pemantau atau CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga pegawai BNN melakukan KDRT terhadap istrinya. Aksi kekerasan dilakukan di depan ketiga anak yang masih di bawah umur. Peristiwa KDRT terjadi pada 2021 hingga 2023 dan telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Korban mengaku sering dianiaya suaminya, bahkan sempat diancam dibunuh dan mendapatkan intimidasi dari keluarga sang suami. Sempat kasih kesempatan yang kedua kali, saya hold sampai saya udah nggak kuat. Saya mendapatkan KDRT berulang di tahun 2022 sama 2023. Dan akhirnya di bulan Maret saya kontak penyidik buat dinaikkan kasusnya lagi.
Saya mendapatkan intimidasi dari keluarga suami. Sampai detik ini pun juga suami masih bisa aktivitas seperti biasa gitu. Tidak ada penahanan sementara atau apapun. Mungkin karena suami saya di instansi BNN. Polisi mengklaim saat ini masih menyelidiki dan membantah kasus KDRT yang dilakukan oknum pegawai BNN yang dilaporkan tahun 2021 lalu mandek atau tidak berjalan. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan korban sempat melakukan mediasi untuk rujuk dengan terlapor dan meminta waktu agar laporannya ditunda sementara. Karena tidak ada titik temu saat mediasi, akhirnya korban meminta kasusnya dilanjutkan. Pelapor pada saat melakukan laporan sempat juga dia melakukan mediasi untuk dengan suaminya, ya, dan laporan itu sempat dipending sendiri oleh si pelapor. Itu jangan sampai dilanjutkan dulu, ya, karena mereka mau rujuk. Namun karena tidak ada titik terang, akhirnya minta dilanjutkan. Kasus tersebut tidak mandek, ya, masih berjalan dan sekarang masih dalam penyelidikan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Majikan dan asisten rumah tangga ditemukan tewas di dalam rumah di Blitar, Jawa Timur. Mereka dikenal warga tertutup karena tak pernah berinteraksi dengan warga. Rumah penampungan anjing di Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kota Blitar masih dipasangi garis polisi. Pemilik penampungan anjing itu dikenal tertutup. Jenazah kedua korban, majikan dan asisten rumah tangganya tengah diotopsi. Diduga kedua korban merupakan korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian kepala. Mas ini soalnya nggak pernah interaksi sama tetangga gitu. Jadi keluarnya seperlunya dia dikunci dari luar, setelah itu seperlunya masuk dikunci dari dalam lagi gitu. Jadi sama tetangga itu kurang ada interaksi. Kalau yang menghuni rumah ini ada berapa sih Pak sepengetahuannya? Waduh, ini keluar masuknya kan kurang jelas Pak. Yang jelas 2 orang. Yang jelas cuma pembantunya itu kadang yang dulunya ada 2, terus ada yang lari gitu. 3 bulan tidak dibayar, terus lari. Saudara, 1 orang meninggal dunia dan 8 rumah dibakar dalam kerusuhan warga di Kampung Kuansu, Distrik Kentuk, Jayapura, Papua. Balai Desa Sunyala. Ya Allah. Ya Allah, Balai Desa Sunyala. Aksi pembakaran rumah warga ini terjadi di Kampung Kuansu, Distrik Kentuk, Jayapura, Papua. Beberapa orang membakar kantor desa, pos polisi, dan 6 rumah warga. Akibat aksi ini ratusan warga terdiri dari perempuan dan anak-anak mengamankan diri ke masjid. Balai Desa. Sementara itu, aparat kepolisian sedang berupaya menahan amarah sekelompok warga yang marah akibat rekannya tewas diduga dianiaya oknum TNI. Wakil sementara Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Chandra Kurniawan menjelaskan oknum TNI yang disebut menganiaya itu hanya membela diri karena terdesak. Oknum TNI yang juga Babinsa melakukan perlawanan karena dihadang oleh 3 pemuda yang dipengaruhi minuman keras melakukan pemalakan dan pemukulan. Ini bermula saat anggota Kodim Babinsa ini pulang ke rumah, kemudian dihadang oleh orang-orang mabuk, sehingga sudah diingatkan agar pulang tapi tetap malah menyerang Babinsa ini, sehingga terjadi pemukulan orang mabuk ini kepada anggota Babinsa yang sedang menggunakan pakaian dinas. Kembali ternyata ada teman-temannya datang yang sama-sama mabuk, dan terjadilah pengeroyokan yang Babinsa ini dikeroyok, terdesak, Babinsa dipukul, sehingga anggota Babinsa ini membela diri. Gaya belusukan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot oleh PDI Perjuangan
Sekjen PDIP mengatakan Prabowo tak bisa belusukan, hanya Ganjar dan Jokowi yang bisa belusukan. Kami bahas usai jeda. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstream. Top enaknya. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko membuka mata dan menyerap inspirasi di sejumlah UMKM, Mitra Umi, Agen Brili, dan Desa Brilian yang tersebar di seluruh negeri. Apresiasi semangat, upaya, dan karya anak-anak bangsa Petualangan Brilian demi mewujudkan Indonesia Brilian. Petualangan Brilian The Series Season 3 setiap Sabtu pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Di mana letak matahari? Gak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstream. Top enaknya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Sekretaris TPN Ganjar Mahfud sekaligus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyoroti gaya belusukan Capres Prabowo Subianto. Hasto mengatakan Prabowo tak bisa belusukan, hanya kader PDIP yang bisa belusukan ke masyarakat. Pernyataan Hasto ini merespon pernyataan soal lokasi kampanye Ganjar yang disebut-sebut diikuti oleh kunjungan kerja Jokowi. Hasto menyatakan pemimpin nasional yang bergerak cepat adalah sosok yang bisa belusukan.
Sosok tersebut diklaim Hasto adalah Joko Widodo dan Ganjar Pranowo, sedangkan Prabowo tidak bisa belusukan. Pak Jokowi itu terkesan di belakang Pak Ganjar datang ke Jawa Tengah, lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Ya sebagaimana kata Pak Ganjar itu bagus, karena yang memang bisa belusukan adalah Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Pak Prabowo kan tidak bisa belusukan. Jadi akhirnya rakyat bisa melihat bahwa di Republik ini pemimpin nasional yang bergerak cepat, yang bisa belusukan itu Pak Jokowi dan Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Dan belusukan ini tidak bisa diwakilkan. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid, membantah anggapan bahwa Prabowo tidak bisa melakukan belusukan. Menurut Nusron, Prabowo telah memiliki gagasan besar yang kuat. Nusron pun mempertanyakan pihak-pihak yang menganggap bahwa Prabowo tak dapat belusukan. Yang jelas Pak Prabowo itu mempunyai gagasan besar, ya kan, yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau ada yang menyerang kandidat kami dikatakan nggak bisa belusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan. Ya kan, kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan nggak punya gagasan, jangan-jangan. Kita akan bahas makna saling sindir terkait dengan belusukan milik siapa. Kita akan bahas bersama dengan Prof. Lely Aryana, Guru Besar Komunikasi Politik UNAS. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum Nitya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Prof. Yang nampaknya harus dicerna ini adalah saling sindir antara PDIP dengan kemudian timnya Prabowo. Ini masalah belusukannya Prabowo, Prof. Kalau kita lihat sebenarnya apa sih makna dari sindiran Hasto soal Prabowo tidak bisa belusukan? Yang bisa belusukan hanya Ganjar dan juga Jokowi. Oke. Pertama, memang istilah belusukan itu harus kita akui populer ketika Jokowi ya, ketika Jokowi memimpin di Solo, itu yang pertama kali. Belusukan itu sendiri adalah masuk ke suatu tempat gitu, ke suatu wilayah untuk mengetahui sesuatu. Memang asalnya kata Jawa, belusuk, masuk artinya. Tapi dengan kan ditambah menjadi ke suatu tempat gitu untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Kita memang dihadapkan pada tipologi gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda dari periode ke periode ya Nitya ya. Misalnya Pak Bung Karno awalnya pemimpin yang revolusioner, yang ngomongnya nggak usah harus belusukan, tapi dia dengan orasinya, dengan kata-katanya bisa membangkitkan semangat berjuang gitu. Lalu kemudian ada Pak Harto yang dengan senyum khasnya, formal, juga militernya itu punya cara tersendiri. Demikian juga ketika Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY dan sebagainya. Terakhir ke Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang kemudian melekat istilah itu karena gayanya yang memang suka sekali tiba-tiba nyelonong ke suatu tempat ke rakyatnya untuk mengetahui dinamika apa yang terjadi, kemudian istilah itu kemudian dibicarakanlah di warung tua, di Tegal, warung Tegal, di Lampu Tua, di pasar-pasar dan sebagainya. Jadi Anda melihatnya, Prof, saya potong. Jadi Anda melihatnya ini melekatnya hanya kepada Jokowi atau PDIP bisa klaim bahwa ini adalah trademarknya PDIP? Istilah itu pertama kali populer karena Pak Jokowi melakukan itu dan notabene-nya ya tentu saja harus dibaca Pak Jokowi adalah kader PDIP. Nah kemudian identiklah dengan istilah PDIP yang katanya Partai Wong Cilik waktu itu kan, itu ya masih ingat ya Partai Wong Cilik lah. Sehingga dikombinasikanlah antara tema yang dibangun tagline-nya PDIP dengan gaya belusukannya Pak Jokowi menjadi dinamika yang menyatu sehingga sepertinya ya belusukan yaitu PDIP ya Pak Jokowi. Nah itu terus berlangsung sampai Pak Jokowi jadi gubernur. Nah orang mulai melihat nih, oh kita butuh nih presiden yang tipologinya berbeda gaya komunikasinya. Kita membutuhkan yang bisa dekat dengan rakyat. Orang yang itu yang dekat dengan rakyat. Nah masalahnya adalah kenapa Hasto bilang itu nampaknya nih karena
Pak Prabowo itu militer yang sudah membangun gaya komunikasi politiknya selama ini ya bukan belusukan gitu loh. Oke, jadi nggak cocok kalau tiba-tiba ganti gaya belusukan gitu ya? Berbeda, termasuk ketika Pak SBY misalnya, masih ingat nggak Pak Jokowi waktu ke suku anak dalam di Jambi, Pak Jokowi kan duduk di rumput nih, kita bahas waktu itu di Kompas kan sama Nitya juga. Nah itu seolah-olah memang identifikasi tentang belusukan itu melekat pada Pak Jokowi yang notabene adalah kader PDIP, bukan Pak SBY yang sudah selesai waktu itu masa jabatan. Oh ternyata Pak Jokowi punya gaya yang berbeda nih dengan Pak SBY dan Partai Demokratnya. Jadi mungkin klaim semacam itulah yang menyebabkan seolah-olah kader PDIP itu adalah identifikasinya sama, punya kemampuan untuk belusukan dibandingkan dengan calon dari yang lainnya. Jadi Hasso ingin mengatakan bahwa nggak cocok Prabowo kalau gayanya belusukan karena sudah punya gaya tersendiri, begitu ya? Tipologinya. Oke. Tapi kalau Prof melihat ini bagian dari gimmick politiknya Prabowo kah? Karena kan berulang-ulang menegaskan bahwa ada keberlanjutan. Ini adalah melanjutkan programnya Jokowi. Jadi kesan bahwa Jokowi hadir di dalam gayanya menjadi penting bagi Prabowo. Iya, itu juga menjadi penting. Tapi sekali lagi, gaya komunikasi itu ya mungkin agak mudah dilakukan oleh Gibran yang sepertinya punya gaya yang sama. Tapi sayangnya Gibran nggak seperti itu melakukan upaya belusukannya. Jadi identifikasi terhadap gaya komunikasi seseorang biasanya bisa ditiru oleh orang yang punya relasi patron klien, entah itu berdasarkan keturunan, sesama partai gitu ya, berdasarkan relasi hubungan darah, yang lainnya, hubungan kekerabatan, dan seterusnya. Pak Harto itu anak-anaknya mirip nih, bergaya-gaya Pak SBY mirip banget nih sama AHY misalnya. Nah itu sepertinya bisa gampang dilihat orang yang punya kemampuan untuk belusukan itu ya orang-orang yang punya relasi patron klien dalam bentuk relasi tadi, relasi kepartaian. Jadi belum tentu dengan pihak lain atau orang yang berbeda melakukan belusukan ini kemudian akan efektif ketika dilakukan oleh Pak Jokowi, begitu ya? Iya, jadi belum tentu orang yang punya gaya komunikasi tersendiri melakukan imitasi namanya ya. Imitasi gaya pendekatan terhadap masyarakat yang sama bisa dilakukan, belum tentu. Dan itu akan terlihat dibuat-buat kalau dia melakukan. Hasilnya akan terlihat, ini hanya karena pemilu aja. Ini Anda sebenarnya bukan tipologi orang yang suka dekat dengan rakyat, misalnya itu akan terlihat. Anda juga melihat hal ini dalam upaya belusukannya Prabowo bahwa ada terlalu dibuat-buat, tidak natural dengan gaya sebelumnya yang memang kesannya berbeda. Catatan pertama tentang Pak Prabowo bahwa dia akan melanjutkan sudah pasti, karena itu tagline yang terus dibangun sejak awal dia dicalonkan menjadi presiden gitu kan. Termasuk ketika Gibran bersatu dengannya. Oh itu sudah jelas itu. Jadi upaya membangun tagline tersendiri, branding image tersendiri bagi pencalonan mereka ini, saya kira tidak harus diidentikan dengan belusukannya. Jadi Pak Prabowo biarkan saja upaya melanjutkan tapi dengan gayanya sendiri. Jadi peduli amatlah dengan istilah belusukan itu, yang penting Pak Prabowo turun ke bawah, Pak Prabowo juga menyapa masyarakat, istilah belusukannya biarlah menjadi milik PDIP atau Pak Jokowi, biar aja. Betul. Itu nggak apa-apa, itu klaim. Upaya tetap harus dekat dengan rakyat, tidak perlu dilabeli dengan kalimat atau istilah dari belusukan. Barangkali Pak Prabowo bisa membangun istilah baru tentang dia mendekati rakyat itu dengan istilah seperti apa yang bisa dia ciptakan sendiri gitu. Istilah khas Pak Prabowo. Terima kasih Prof. Lely sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Prof. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Nitya. Kami berikan informasi lain di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai sebuah pesawat terbakar di landas pacu Bandara Haneda, Tokyo, dan sempat menabrak pesawat lain setelah mendarat. Selengkapnya usai jeda. Mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1.
Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sebuah pesawat terbakar di landas pacu Bandara Haneda, Tokyo pada hari Selasa waktu setempat. Saudara, pesawat itu menabrak pesawat lain setelah mendarat. Inilah detik-detik pesawat terbakar saat melakukan pendaratan di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Pesawat Japan Airlines yang hendak melakukan pendaratan bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai MA722. Pilot berhasil menyelamatkan diri, tetapi 5 awak belum diketahui keberadaannya. Sebanyak 379 penumpang pesawat semuanya dilaporkan telah dievakuasi dengan selamat sebelum pesawat hangus terbakar. Seluruh penumpang pesawat Japan Airlines penerbangan JAL 516 berjumlah 379 orang berhasil diselamatkan sebelum pesawat dilalap api. Selain itu, pilot pesawat juga menyelamatkan diri. Namun, 5 awak pesawat penjaga pantai ditemukan tewas. Pesawat yang ludes terbakar, saudara, adalah Airbus 350 yang terbang dari Bandara Shin-Chitose dekat kota Sapporo menuju Haneda, Jepang. Demikianlah informasi di Kompas Malam, saya Nitya Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.